Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kegiatan Gema Ramadan di Lapas Kelas 2A Sidoarjo. Kali ini akan menggali makna ampunan Allah yang terbentang di bulan Ramadan. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah masuk malam ke-26. Sekali lagi, hari ini kita masuk malam yang ke-26 sesuai dengan yang didawuhkan Kanjeng Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, wa huwa syahrun awwalur rahmah, bahwa Ramadan itu adalah bulan awwalur rahmah, berarti 10 hari yang pertama itu adalah rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, kepada manusia semuanya. Saking rahmatnya, yang terima itu bukan yang muslim aja, yang non muslim pun dapat rahmat itu. Contohnya, matahari miliknya siapa, Ramayana milik siapa, itu dapat rahmah berkah Ramadan yang luar biasa. Bahkan malam-malam seperti ini orang iktikafnya tidak di masjid, tapi iktikafnya di mal-mal untuk belanja. Wa ausatuhu maufirah, 10 hari yang kedua adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqum minan nar, 10 hari yang terakhir adalah Allah berkenan untuk membebaskan kita dari api neraka, dengan satu catatan bahwa dari tanggal pertama sampai detik ini tidak ada satupun hari tanpa puasa, tidak ada satu hari pun tanpa kita tegakkan sholat kita, qiyamul Ramadan kita, seluruh amal wajib dan amalan sunnah. Bahkan Rasulullah sendiri, man ada fihi, siapa yang melakukan apapun fihi di dalam bulan Ramadan, bihislatim minal khair. Apa itu bihislatim minal khair? Sepenggal kebaikan. Apa sepenggal kebaikan? Itu adalah amal-amal sunnah. Apa itu amal sunnah? Jikalau kita kerjakan dapat pahala, jikalau kita tinggalkan tidak dapat apa-apa. Kita lakukan apa? Senyum aja sunnah, sedekah. Senyum aja sedekah, berbuat baik sedekah, berkata-kata baik sedekah, bersahabat sedekah, membantu temannya sedekah. Apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kata Rasulullah, kaman adda faridatan fi masiwa, maka itu seperti kita melakukan amalan wajib di bulan Ramadan. Waman adda faridatan, siapa yang melakukan amalan wajib fihi di dalam bulan ini, bulan Ramadan ini, karena kaman adda, maka dia seperti melaksanakan sab'ina faridah, 70 kewajiban. Kita sholat apa tadi? Sholat tarawih sebelum tarawih, sholat isya jamaah tadi, itu pahalanya sama dengan 70 kali jamaah di luar Ramadan. Maka iman banget jikalau kemudian selama Ramadan ini itu kesempatan itu tidak kita lakukan, tidak kita manfaatkan, karena pahala ini tidak diberikan kepada umat lain, hanya diberikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya siang kita pakai puasa, malamnya kita perbanyak sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Siang malam kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Dan alhamdulillah ini ada pesantren apa? Pesantren kilat yang setiap hari semuanya diajak untuk baca Al-Quran. Yang sudah lancar diajak untuk mengkhatamkan, yang belum lancar diajak untuk melancarkan, yang belum sama sekali diajak untuk membacanya. Setiap huruf itu dijaga 10 malaikat. Berapa malaikat yang dihadirkan di masjid ini? Maka inilah yang kemudian seluruh rangkaian sudah kita lakukan. Makanya selepas kita jalankan puasa ini, ada satu hari di tanggal 1 Syawal disebut dengan hari apa itu? Namanya apa? Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Id itu kembali, Fitri itu fitrah, suci.
Jadi di 1 Syawal selepas kita berpuasa Ramadan, setelah kita bersolat Ramadan, setelah kita beribadah Ramadan, maka di tanggal pertama setelah Ramadan ditinggalkan itu, hari pertama disebut dengan Idul Fitri. Pertanyaannya kenapa di 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri? Sebagaimana yang Rasulullah tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim al-Kamakal, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi. Diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. 1. 2. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, apakah itu sholat wajib, apakah itu sholat sunat, maka Rasulullah pun menegaskan ghufira, diampunilah lahu baginya ma taqaddama, terhadap dosa-dosanya yang terdahulu, min dzambihi, dari dosanya. Yang ketiga, insya Allah sampai detik ini, kalau saya lihat dari tanggal 20 sampai 26 belum ada titik terang yang menunjukkan Lailatul Qadar. Karena salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar itu, jikalau malam itu sangat cerah, bintang gemintang di langit tampak bertebaran, binatang malam tidak berbunyi, yang ada adalah syahdu, lembut, senyap, dan pagi harinya matahari tetap bersinar tapi tidak panas. Jadi sampai tanggal 25 ini, malam 26 ini belum ada tanda-tanda itu. Karena itu janji Rasulullah, man qama fi Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang pas sholat di malam Lailatul Qadar itu, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Kalau kita pakai rumusnya Imam Ghazali, kalau Ramadannya itu dimulai hari Selasa, kebanyakan Lailatul Qadarnya itu jatuh di malam 27. Apakah di malam 27 atau tidak, wallahu a'lam. Itu hanya deteksi. Berarti hari ini malam 26, besok hari apa? Sabtu malam 27. Malam Ahad. Hari Sabtu malam Ahad. Tanggal 26 malam 27. Mudah-mudahan besok itu Lailatul Qadar. Karena itu pesantren kilat dimaksimalkan mulai besok. Lanjut kemudian, ya pesantren kilat di kamar masing-masing. Lanjut malamnya pakai terawih. Apakah terawih di masjid ini atau di kamarnya masing-masing? Manfaatkan semalam, besok minta. Karena ada 5 hal bagi umat Rasulullah, jikalau tidak dilakukan maka Allah akan mengabaikannya. Apa yang Allah berikan buat umat Rasulullah di malam bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, bagi yang tidak pernah minta ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan memperdulikannya hari kiamat nanti. Manfaatkan untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Antara ghafaro dan afun itu beda. Kalau ghafaro itu berarti satu dosa yang telah terlanjur kita lakukan ditutup dengan amal kebaikan, sehingga sifat dosa itu belum hilang tapi tertutup, ibarat ditimbang begitu ketutup. Tapi kalau doa yang kita lakukan, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini berarti Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun, zat yang maha mengampuni, zat yang maha menghapus dosa, lagi maha mulia, karim.
tuhibbul afwa, yang sangat mencintai, menyukai orang-orang yang minta ampun, minta maaf. Fa'fu anna, maka ampunilah kami, hapuslah dosa kami. Baca sebanyak-banyaknya, terutama mau buka puasa. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, inilah yang kemudian piranti-piranti penting yang perlu kita manfaatkan selama Ramadan ini, dengan harapan karena hidup yang kita jalani ini kan sangat amat terbatas. Apakah besok kita termasuk orang yang beruntung atau tidak tahu. Apakah besok kita masuk surga atau masuk neraka, tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menjadi penghuni surga, menghindar dari penghuni neraka. Karena itu pelemben-pelemben, roti-roti, biyen-biyen, saiki-saiki. Yang paling penting adalah bagaimana sisa hidup yang ada ini kita ukir untuk senantiasa bertakarub kepada Allah. Sehingga harapannya mudah-mudahan Allah betul-betul afuwun, menghapus dosa-dosa kita. Dan ciri orang yang dihapus dosanya, ya, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ciri orang yang diampuni taubatnya, ciri orang yang diampuni dosa-dosanya, lepas Ramadan amal ibadahnya lebih baik. Amin. Sebelum Ramadan tidak pernah sholat, habis Ramadan nanti sholatnya tertib. Sebelum Ramadan tidak pernah jamaah, habis Ramadan nanti tertib jamaahnya. Habis sebelum Ramadan ngomong kasar kusru, selepas Ramadan lebih lemah lembut. Ingat, teman 1000 kurang, musuh 1 kebanyakan. Dalam hidup ini kita tidak butuh musuh, tapi butuh teman sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, 1 kurang musuh itu, 1 musuh itu kebanyakan, tapi teman 1000 kurang. Berarti dalam hidup ini jangan cari musuh, dan kita tidak cari musuh. Kalaupun toh ada orang yang merendahkan kita, yakinlah bahwa ketika kita sudah direndahkan orang, Allah sebetulnya sudah meninggikan derajat kita. Amin. Kalau ada orang menghina kita, tidak usah dibalas. Berarti yakinlah ketika ada orang menghina kita, Allah sudah memuliakan kita. Amin. Sehingga dengan demikian kita tetap berusaha untuk ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.